Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Julian dari kelas B4 Farmasi akan mempresentasikan materi mengenai sediaan peroral. Sediaan peroral adalah pemberian obat melalui mulut yang dimana penggunaannya sangat lazim karena praktis, aman, dan nyaman. Baiklah, kita akan lanjut di slide kedua mengenai grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dan 3 rute berbeda. Kita bisa lihat di sini yaitu ada 3 rute. Yang pertama intramuskular, intravena yang dimaksud yaitu pemberian obat dengan cara disuntikan langsung ke pembuluh darah. Kedua yaitu intramuskular, yaitu pemberian obat yang disuntikan ke otot, dan oral yaitu pemberian obat yang diberikan melalui mulut. Baiklah, kita akan lanjut di slide berikutnya yaitu mengenai jenis sediaan. Jenis sediaan di sini yaitu ada 2, solid dan liquid. Solid yaitu sediaan padat dan liquid adalah sediaan cair. Solid di sini terbagi menjadi bukal. Bukal yaitu sediaan yang ditempatkan di antara gusi dan pipi. Kedua yaitu sublingual. Sublingual yaitu adalah sediaan yang ditempatkan di bawah lidah, dan ada tablet salut, dan tablet lepas lambat serbuk. Liquid yaitu terdiri dari larutan, suspensi, dan emulsi. Baiklah, kita lanjut di slide berikutnya mengenai perbandingan dosis dan kinetika tablet nitrogliserin dalam berbagai sediaan. Kita bisa lihat tabelnya di sini yaitu ada 3 sediaan, sublingual, bukal, dan oral yang memiliki dosis lazim, onset, kerja puncak, dan durasi. Onset yang dimaksud di sini yaitu adalah waktu yang diperlukan dari mulai pemberian obat sampai obat tersebut memberikan efek. Sedangkan durasi yaitu adalah waktu yang diperlukan dari mulai obat tersebut memberikan efek sampai hilangnya efek obat tersebut. Yaitu dosis lazim daripada sublingual di sini kita bisa lihat itu adalah 0,3 sampai 0,8 dengan onset 2 sampai 5 menit. Kerja puncaknya itu 4 sampai 8 dan durasinya itu 10 sampai 30 menit. Dari tabel tersebut kita dapat simpulkan bahwa bentuk sediaan obat yang memiliki kerja yang paling efektif yaitu sublingual dan bukal dengan durasi 10 sampai 30 menit, serta bukal yaitu 30 sampai 300 menit. Kita lanjut di slide ke-6 yaitu di sini ada diskusi dan saya akan mencoba menjawab 2 pertanyaan, yaitu yang pertama bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh. Yaitu para ahli telah memberikan nama untuk 4 tahap dasar perjalanan obat dalam tubuh. Yang pertama yaitu penyerapan atau absorpsi, kedua distribusi, ketiga metabolisme, dan ekskresi. Seluruh proses ini disingkat dengan IDMA. Ahli farmasi lainnya juga membagi ke dalam 4 fase, yakni farmasetika atau praformulasi dan formulasi obat. Biofarmasetika yaitu ketika obat masuk dalam tubuh hingga obat terlepas dari pembawaannya hingga akan diabsorpsi. Terus farmakokinetika yaitu obat diabsorpsi ke dalam darah yang akan segera didistribusikan melalui tiap-tiap jaringan dalam tubuh. Dan farmakodinamika yaitu interaksi obat dari reseptor obat, itu fase metabolisme dan ekskresi obat. Pertanyaan kedua yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu kemampuan obat untuk berdifusi dalam membran, kelarutan obat, kadar yang diberikan, luas permukaan, kontak obat, bentuk sediaan obat, dan rute pemberian. Kita lanjut di histopatofisiologi. Di sini ada mukosa yang terdiri atas lidah dan permukaan bagian dalam mulut. Perlu kita ketahui bahwa lidah itu adalah otot rangka pada bagian lantai mulut yang membantu proses pencernaan dengan gerakan mengunyah dan menelan.
Kedua yaitu adalah air liur, pH dan enzim epitelium. pH air liur pada manusia itu adalah 0,5 sampai 7, sedangkan enzim epitelium itu sendiri adalah enzim yang membantu proses hidrolisis dalam mulut. Slide berikutnya yaitu mengenai sediaan yang mengalami absorpsi di dalam mulut, yaitu ada sublingual dan bukal. Sublingual yaitu sediaan yang diletakkan di bawah pipi, contohnya nitrogliserin, ISDN, isoproterenol, dan bukal sediaan yang disisipkan di pipi, contohnya progesteron dan ISDN. Kita lanjut di slide 11. Di sini ada lambung. Perlu kita ketahui, lambung adalah organ kantong yang menyerupai huruf J, dan lambung itu sendiri dapat berubah bentuk sesuai dengan postur tubuh dan makanan yang ada di dalam lambung. Di sini terdiri dari anatomi, isi, pH, volume, gerakan lambung, dan tegangan permukaan. Kita lanjut di slide ke-13, yaitu ada faktor yang berpengaruh pada waktu pengosongan lambung yang terdiri atas volume, makanan, tekanan osmotik atau hipertonik, besar partikel dalam cairan lambung, pH, dan miscellaneous. Kita lanjut di slide terakhir, yaitu pada beberapa obat perlu diminum dengan segelas penuh air minum. Mengapa demikian? Karena semua obat dimetabolisme di hati dan dibuang ke ginjal, kemudian dikeluarkan melalui urin. Dengan kita minum 7-8 gelas per hari, sama halnya kita membantu membuang racun dan obat-obatan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai biofarmasetik sediaan per oral. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.